Oke, mari kita urai ini. Bayangkan Anda sedang bermain catur ya. Main catur, oke? Anda dikasih tahu nih sama tim Anda kalau hampir semua bidak lawan itu udah hancur. Tinggal sisa beberapa pion aja. Terus ya Anda melangkah dengan percaya diri dong kan? Pasti, merasa udah di atas angin ya? Betul banget. Tapi tiba-tiba, bam, skakmat datang dari arah yang sama sekali nggak terduga. Nah, itu persis gambaran situasi intelijen yang bakal kita bahas hari ini. Bikin merinding sih perumpamaannya. Kan? Dan buat Anda yang baru bergabung, misi eksplorasi mendalam kita hari ini tuh fokus buat ngebongkar laporan-laporan terbaru. Ini dari NBC News, The Atlantic, sampai New York Times soal eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ya, dan tujuan utama kita di sini adalah menembus apa yang sering disebut orang sebagai kabut perang. Memisahkan narasi publik yang rapi di TV sama realitas lapangan yang, ya, acak-acakan. Persis. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau kasih catatan singkat dulu buat Anda yang mendengarkan. Ini penting banget. Iya, sumber materi yang kita bahas ini memang punya pandangan politik yang kuat di luar sana. Tapi eksplorasi kita hari ini murni 100% cuma membedah fakta, angka, dan dinamika strategis. Nggak ada tuh yang namanya memihak sayap kiri atau sayap kanan di ruangan ini. Kita murni cuma menyajikan apa yang tertulis di dokumen dan laporan aslinya. Betul. Nah, berangkat dari analogi catur tadi, mari kita lihat papan catur Timur Tengah yang sesungguhnya. Ini berdasarkan laporan NBC News ya. Oke, apa yang mereka temukan? Di konferensi pers kan semuanya terdengar terkendali. Tapi pas kita lihat data kerusakan aslinya, wah, angkanya benar-benar bikin rahang jatuh. Seberapa parah emang ya? Kita ngomongin estimasi biaya perbaikan, dan ini yang paling konservatif loh ya, mencapai 5 miliar dolar. Dengan peralatan mahal yang ikut hangus. Kayak sistem radar, pesawat yang lagi parkir, sampai infrastruktur komunikasi satelit. Ya ampun, itu kerugian finansial yang fantastis sih. Tapi hal yang sangat menarik di sini adalah bukan cuma angkanya, tapi bagaimana kerusakan itu terjadi. Maksudnya cara mereka nyerang? Betul, serangan Iran ini ternyata sangat terukur. Target pertama yang mereka hantam itu justru sistem radar canggihnya. Oh, jadi kayak logikanya mereka mencolok mata lawan dulu sebelum mukul gitu ya? Tepat. Begitu radarnya buta, baru deh mereka menghantam landasan pacu, markas komando, dan lain-lain. Gila. Dan skalanya ini pangkalan yang kena dampak itu membentang di 7 negara loh. 7. Bahrain, Irak, Yordania. Kuwait, Qatar, Arab Saudi, sampai Uni Emirat Arab. Rentetannya luas banget. Dan yang bikin makin menarik, ada upaya penutupan informasi setelah itu kan? Nah itu, Pentagon terang-terangan nolak bahas penilaian kerusakan. Alasannya, biasalah, keamanan operasi tempur. Operation Security ya? Bahkan nih ya, perusahaan satelit swasta kayak Planet Labs itu diminta pemerintah AS buat nggak mempublikasikan citra satelit pangkalan yang hancur. Tentu saja. Karena kalau foto-foto itu beredar, klaim kesiapan tempur mereka langsung berantakan. Tapi bicara soal pertahanan yang katanya tak tertembus, ini ada satu fakta yang bikin saya ketawa miris bacanya. Soal pesawat jet itu ya? Iya, tunggu dulu. Gimana ceritanya sebuah pesawat jet F-5 milik Iran? Yang mana itu pesawat sayap tetap era lawas ya? Iya, pesawat jadul. Bisa nembus sistem pertahanan udara AS yang harganya miliaran dolar, terus ngebom kambuh ring di Kuwait. Benar-benar kejadian langka sih. Maksud saya, apakah ini bukti kalau pertahanan tak tertembus kita itu cuma mitos di atas kertas aja? Hal yang sangat menarik di sini adalah gimana teknologi modern itu bekerja. Sistem miliaran dolar itu dikalibrasi buat nangkal ancaman super canggih, rudal balistik, pesawat siluman, yang kayak gitu-gitu. Terus? Komputernya kebingungan lihat pesawat tua. Persis. Karena profil jet F5 itu sangat primitif, sistemnya mungkin mengkategorikan itu sebagai bukan ancaman, semacam anomali aja. Astaga, jadi terlalu canggih malah jadi bumerang ya? Iya, dan keberhasilan serangan presisi pakai pesawat jadul ini secara langsung ngebantah klaim resmi Pentagon soal tingkat efektivitas tempur mereka. Wah, ini membawa kita ke poin berikutnya yang nggak kalah gila. Kalau pertahanan udara aja bisa ditembus sama pesawat jadul, terus gimana dengan klaim bahwa militer Iran udah dihancurkan total? Nah, narasi awalnya kan gitu. Musuh udah rata dengan tanah. Tapi intelijen internal bilang beda kan? Jauh beda. Menurut laporan yang bocor,
Iran itu rupanya masih punya 2/3 dari total angkatan udaranya. 2/3 masih utuh. Masih utuh. Sebagian besar kemampuan peluncuran rudal mereka juga aman, dan mereka masih punya ribuan drone yang siap tempur. Wow. Sementara di sisi lain, tingkat depresi pertahanan AS justru makin kritis ya. Sangat mengkhawatirkan. Laporan nyebutin kalau 80%, Tunggu, 80. iya, 80% dari rudal pencegat atau interseptor milik AS itu udah habis dipakai. 80% habis dipakai. Buat Anda yang lagi dengerin, bayangin aja stok amunisi Anda sisa 20% padahal musuh masih punya ribuan drone. Disinilah semuanya menjadi sangat-sangat menarik buat saya. Kayak Daud melawan Goliat ya? Benar, ini persis Daud dan Goliat. AS membanggakan kapal induk sama senjatanya yang super besar, tapi Iran justru cuma pegang ketapel. Ketapel dalam bentuk kapal cepat dan ranjau laut. Iya, kapal cepat yang kecil-kecil itu. Mereka kan nggak butuh kapal induk buat nutup lalu lintas di Selat Hormuz. Cukup tebar ranjau pakai kapal kecil, selesai. Kenapa taktik sederhana gini bisa nggak diantisipasi sama ahli strategi bintang 5? Kalau kita lihat dari analisis sumber materi ini, jawabannya merujuk pada asumsi yang keliru. Ada semacam arogansi dari pihak yang merasa lebih kuat. Meremehkan musuh gitu. Betul, menganggap musuh itu bodoh, menganggap mereka nggak tahu cara memblokir Selat Hormuz, cuma karena mereka nggak punya kapal besar. Itu sebuah kesalahan fatal. Kan logikanya, kalau saya nggak punya kapal gede, ya saya cari cara lain yang murah meriah dong buat ngelawan. Tepat sekali. Ini menegaskan kalau strategi asimetris yang biayanya rendah itu seringkali bisa mengalahkan sistem pertahanan berbiaya triliunan rupiah. Apalagi kalau stok sistem mahal itu terbatas. Dan musuh pinter banget manfaatin waktu. Begitu gencatan senjata 2 minggu kelar, laporan nyebutin mereka langsung aktifin lagi peluncur rudal portabel mereka. Setiap hari. Mereka nggak pernah diam, selalu bergerak. Nah, kegagalan ngebaca taktik ketapel ini kan nggak cuma ngerusak aset militer ya. Efek getarannya ini lari kemana-mana, mengancam stabilitas global, dan yang paling penting, mengancam dompet masyarakat awam. Ini yang publik jarang sadari. Beban finansial dari perang itu luar biasa. Coba kita bahas angkanya. Di awal, biaya perang ini dikabarkan mencapai 2 miliar dolar per hari loh ini. 2 miliar dolar sehari? Wow! Sekarang sih katanya udah turun, jadi 1 miliar dolar per hari. Tetap aja angka yang fantastis kan? Makanya. Dan sekarang pemerintah malah minta tambahan anggaran lagi sebesar 400 miliar dolar. Terus, Presiden Trump juga dilaporkan minta anggaran pertahanan secara keseluruhan dinaikkan jadi 1,5 triliun dolar. Triliun dolar ya, bukan miliar lagi. Dan uang sebanyak itu keluarnya dari mana? Dari mana lagi kalau bukan pajak atau nyetak uang baru yang ujungnya inflasi? Makanya muncul gelombang bahaya ekonomi kan, harga gas melonjak, harga makanan naik, inflasi terjadi di seluruh dunia. Jadi, apa makna dari semua ini bagi Anda yang sedang mendengarkan eksplorasi kita hari ini? Kita ini, Anda dan saya, sedang melihat tagihan hiperinflasi datang ke meja makan kita. Untuk sebuah hidangan perang yang di awal dijanjikan bakal gampang dan murah. Betul. Dan lucunya, sekutu-sekutu di Timur Tengah pun mulai sadar. Negara-negara Teluk, khususnya Arab Saudi ini ya. Arab Saudi ini kasus yang sangat menarik. Dulu kan mereka sewain lahan buat pangkalan militer AS demi keamanan mereka sendiri. Biar dilindungin gitu kan. Iya, semacam payung pelindung lah. Nah, sekarang mereka malah merasa terancam karena pangkalan itu justru jadi magnet serangan. Sampai-sampai Saudi mulai mempertimbangkan buat pindah haluan kesepakatan keamanan ke aliansi BRICS. Jika kita menghubungkannya dengan gambaran yang lebih besar, pergeseran Saudi ke BRICS ini adalah pukulan telak buat diplomasi Barat. Karena sekutu lama mulai berpaling ya. Iya, hilangnya kepercayaan ini nunjukin mundurnya dominasi diplomatik AS. Keamanan yang ditawarkan selama ini ternyata malah bawa bom jatuh di halaman rumah mereka sendiri. Analogi yang pas. Siapa juga yang mau rumahnya dilemparin rudal gara-gara satpamnya cari gara-gara di luar kan? Makanya terjadi pergeseran kekuatan dunia dari Barat ke poros alternatif seperti BRICS tadi. Tapi di saat Arab Saudi mau menjauh, ada sekutu lain yang justru ngegas. Israel ya? Iya, ada tekanan kuat dari sekutu terdekat AS ini buat malah nambah keterlibatan militer. Minta masukin pasukan darat, lanjut campur tangan di Lebanon, bahkan nyoba memicu pergolakan sivil di dalam negerinya Iran. Wah, eskalasi maksimal dong itu. Bener-bener kacau balau di luar negeri.
Dan biasanya nih, kalau keadaan di luar negeri mulai tak terkendali, apa yang terjadi di dalam negeri? Drama politik di Washington, saling menyalahkan kan? Persis. Permainan saling cuci tangan di panggung politik. Laporan dari The Atlantic ngebongkar ini habis-habisan. Laporan yang soal wakil presiden itu. Iya, jadi Wapres J.D. Vance itu diceritakan mencurigai Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan juga Jenderal Diane Kane. Mencurigai dalam hal apa nih? Vance curiga kalau mereka berdua ini ngasih laporan intelligence yang udah dipoles atau menyesatkan ke Presiden Trump. Seolah-olah militer AS itu sukses besar, padahal aslinya babak belur. Menutupi realitas lapangan demi menjaga citra di depan bos. Klasik. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Ada permainan bocoran media yang lebih gila lagi. Oh, yang soal intelijen bocor ke publik itu? Iya, fakta soal Iran masih punya 2/3 angkatan udara itu kan bocor. Nah, disinyalir kuat, informasi itu sengaja dibocorkan oleh stafnya Vance sendiri ke media. Tunggu, staf Wapres nyebocorin kelemahan militer negaranya sendiri. Buat apa? Buat ngedapetin citra publik, Vance sadar betul kalau perang ini berpotensi jadi albatros, jadi beban seumur hidup buat karir politiknya, apalagi buat persiapan Pilpres 2028. Jadi dia mau nge-framing dirinya sebagai pihak yang anti perang gitu. Persis. Dia pakai media arus utama buat cuci tangan. Tapi ini adalah skenario cuci tangan yang luar biasa manipulatif. Gimana tuh? Karena kalau kita baca laporan dari New York Times sebelumnya, catatannya justru beda 180 derajat. Oh iya, NYT bilang apa? NYT mencatat bahwa Vance lah yang awalnya menyarankan Trump buat masuk dengan kekuatan luar biasa besar atau overwhelming force. Dia nolak serangan terbatas. Wow, fakta yang sangat kontradiktif ya. Dan ditambah lagi, pas perundingan damai di Pakistan itu gagal, Anda tahu siapa orang pertama yang langsung nelpon Perdana Menteri Israel? Jangan bilang. Ya, Vance sendiri. Bukankah ironis banget? Pejabat yang awalnya dorong eskalasi besar-besaran, tiba-tiba mencoba jadi pembawa pesan perdamaian pas rencananya gagal total di lapangan. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Dan sekaligus membedah fenomena yang kita sebut jurnalisme akses. Jurnalisme akses. Maksudnya gimana tuh? Pejabat menukar rahasia militer yang sesungguhnya ke jurnalis demi dapatin sebuah artikel positif yang pada dasarnya menulis ulang sejarah keterlibatan mereka. Barter informasi rahasia dengan PR gratis ya? Persis. Dan ini nunjukin kalau realitas perang saat ini tuh bukan sekedar pertempuran antar negara di lapangan. Ini adalah pertarungan internal untuk karir politik. Ya, kayak Vance yang manuver ngehindarin warisan perang gagal. Dan jangan lupa sama Hegseth. Laporan sumber menyebutkan kalau Hegseth juga lagi memposisikan dirinya buat pencalonan presiden. Pakai taktik apa dia? Kebalikannya Vance, dia malah bangga pakai retorika perang yang agresif untuk memperkuat profil politiknya di mata pendukung sayap kanan. Astaga, jadi nyawa orang dan uang triliunan rupiah itu cuma dipakai buat bahan kampanye dua politisi ini, bikin geleng-geleng kepala. Itulah realitas suram dari intrik politik di Washington. Oke, kita udah bahas lumayan panjang nih. Kalau kita rangkum garis besar dari eksplorasi kita hari ini, sumber-sumber yang kita bedah dengan jelas menyoroti adanya jurang pemisah yang lebar banget. Antara ilusi kontrol yang dijual ke publik dan fakta kehancuran di lapangan. Bener, kelemahan perhitungan dalam menilai teknologi lawan, meremehkan ketangguhan musuh, kayak kapal cepat dan jet F-5 tua yang ternyata bisa lolos itu. Dan itu semua membawa AS pada deplisi stok rudal yang kritis. Pengeluaran miliaran dolar per hari sampai bikin sekutu Timur Tengah melirik ke tempat lain. Belum lagi perang informasi yang malah terjadi di lingkaran dalam pemerintahan Washington sendiri. Ya, sungguh ironis. Nah, sebagai panggilan kembali buat Anda yang setia mendengarkan sampai titik ini, kenapa sih Anda perlu menyadari semua intrik rumit ini? Karena dampaknya nyata. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan sebuah pemikiran provokatif, sesuatu buat direnungkan hari ini. Silakan. Jika kelemahan pertahanan nasional dan depresi persenjataan yang sangat kritis ini, pada akhirnya baru kita ketahui bukan dari evaluasi militer yang transparan, melainkan dari politisi yang membocorkannya diam-diam cuma demi mengamankan pemilu mereka di masa depan? Seberapa banyak dari kebenaran yang Anda baca setiap hari di berita itu merupakan cerminan realitas lapangan, dan seberapa banyak yang murni merupakan persiapan kampanye politik yang mengorbankan keamanan kita bersama? Pertanyaan yang sangat layak dipikirkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita yang berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan.